Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, kira-kira ciri yang harus dimiliki oleh orang Kristen sejati itu apa? Jawabannya, cirinya bukan karena dia punya uang banyak, punya rumah bagus, punya kesehatan yang prima, tapi orang Kristen sejati itu mesti punya tiga hal ini: iman, harap, kasih. Orang ngaku Kristen tapi nggak punya iman, ya bukan Kristen. Orang ngaku Kristen tapi nggak punya pengharapan, nggak punya kasih, tentu bukan Kristen sejati. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dan iman itu harus dimiliki now, sekarang, saat ini. Saudara, hubungan antara Tuhan dan firman-Nya tidak bisa terpisahkan dalam kaitan iman. Ada yang mengatakan bahwa iman artinya mengaminkan firman. Apapun yang Alkitab katakan, walaupun mungkin kita belum mengerti, kita bilang amin. Artinya saya percaya pasti Tuhan akan menggenapinya. Jadi iman artinya mengaminkan firman. Boleh ucapkan bersama saya, iman artinya mengaminkan firman. Sekali lagi lebih keras, iman artinya mengaminkan firman. Kalau Alkitab berkata, aku memberkati engkau, kita bilang amin. Kalau Alkitab bilang, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh, amin. Apapun yang Alkitab katakan kita aminkan, kita sungguh percaya itu adalah iman. Dan bagaimana supaya kita punya iman yang makin bertumbuh? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Dan iman itu masa kini, sekarang, now, faith. Sekarang iman itu adalah sekarang, bukan nanti. Coba saya jelaskan begini. Percaya ya sama Tuhan Yesus. Ya, saya mau nanti percaya Yesus kalau doa saya sudah terkabulkan. Ya, nanti saya beriman kalau saya sudah lihat bukti. Iman atau bukan? Bukan, karena iman itu sekarang, walaupun belum melihat bukti. Seperti Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan dalam dapur api, tetapi mereka bilang, kami percaya Allah akan menyelamatkan kami. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Itu iman. Bagi kita berarti saya percaya Tuhan akan menyembuhkan penyakit saya. Tapi seandainya tidak, saya tetap setia sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa memberkati saya. Usaha saya akan maju luar biasa. Tapi seandainya tidak, aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Aku akan tetap beriman kepadamu. Iman itu percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dalam segala keadaan. Kalau pengharapan adalah percaya pada janji Tuhan yang berbicara tentang masa depan. Dan itu akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bertahan di tengah kesulitan. Di dalam lorong gelap sekalipun kita percaya di ujungnya itu ada cahaya pengharapan yang akan kita dapatkan. Seperti Abraham mendapatkan janji, keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi umurnya sudah tua dan rasanya gak mungkin hal itu terjadi. Tapi dia tidak lepas pengharapannya. Sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya melalui 12 suku Israel yang masih ada sampai hari ini. Kasih adalah cinta tulus tanpa syarat. Dan ini sifat utama dari Allah dan umatnya. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kasih adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan dan sesama.
Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita baik, tetapi karena kasih-Nya. Sehingga kita harus membalas kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan biarlah kita juga menjadi saluran kasih Allah. Tidak hidup dalam kepahitan, dalam dendam, tetapi sesuai dengan sifat Allah. God is love, kita mengasihi. Saudara, Alkitab tadi berkata iman, harap, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kenapa dikatakan kasih adalah yang terbesar? Karena kasih adalah dasar bagi tindakan iman dan pengharapan kita. Di sorga kelak iman tidak diperlukan lagi pada saat kita melihat Tuhan secara langsung. Sekarang kita belum melihat Tuhan. Saudara percaya Tuhan ada di sini? Saudara percaya Tuhan ada di sorga? Sudah lihat belum? Kenapa kita percaya? Itulah iman. Apakah saudara perlu iman untuk melihat mimbar di depan ini? Siapa yang butuh iman untuk melihat mimbar? Tidak perlu iman. Apa yang saudara butuhkan? Penglihatan, mata untuk melihat. Kalau kita sudah melihat, kita tidak perlu beriman lagi. Pada waktu kita melihat Yesus dalam kekekalan, iman tiada. Karena kita sudah melihat Dia secara langsung. Dia sudah membuktikan dirinya. Pengharapan juga akan berakhir ketika semuanya terwujud. Kita mengharapkan sorga. Tapi kalau kita sudah ada di sorga, kita tidak mengharapkan surga lagi. Karena surga sudah kita miliki. Kita ada di dalamnya. Kalau ada orang yang bilang begini, saya harap tahun 2024 saya bisa wisuda sarjana. Dia berharap karena dia belum diwisuda. Tapi pada hari pewisudaan setelah semuanya selesai, apakah dia bilang juga, aku harap tahun ini aku diwisuda sarjana? Tidak perlu. Pengharapannya sudah menjadi kenyataan. Jadi iman, pengharapan selesai pada waktu kita di sorga. Tapi kasih abadi selama-lamanya. Kita akan tetap mengasihi Tuhan di dalam kekekalan. Kita akan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Karena kasih itu ada untuk selamanya. Nah makanya 3 faktor ini mesti ada dalam hidup kita. Nah saudara, yang pertama saya bahas soal iman. Iman itu berarti percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan orang yang percaya harus meninggalkan dosa. Orang yang percaya meninggalkan berhala-berhala yang selama ini dia pegang. Tinggalkan jimat, tidak lagi menyembah patung. Karena sungguh percaya kepada Yesus sang juru selamat. Saya minggu lalu ada di Tasikmalaya dan kemudian ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Lalu ada satu cerita menarik saudara. Ada yang tanya, inget gak ada si A. Itu waktu remaja dia ke gereja. Aduh udah lama banget jadi saya agak lupa saudara sekalian. Terus gimana? Wah itu pokoknya udah kawin cerai berapa kali. Udah pindah agama gak jadi orang Kristen. Udah gak pernah ke gereja udah puluhan tahun lah. Udah terhilang. Beberapa waktu lalu dia mulai percaya lagi sama Tuhan Yesus. Oh ya? Ceritanya gimana? Jadi waktu saya tanya dia bilang, saya ini mimpi diangkat ke sorga, mau masuk sorga. Wah udah seneng kan mau masuk sorga. Di pintu gerbang sorga dalam mimpinya ditahan saudara. Kamu gak bisa masuk. Oh kenapa? Kenapa gak bisa masuk? Karena kamu tidak percaya sama Yesus. Tempatmu yang itu neraka. Waduh panik dia. Dia pengen masuk sorga. Dan kemudian dia bilang. Dan saya lihat dalam mimpi saya. Yang jaga pintu sorga Pak Rubin Adi katanya saudara. Jadi saya kaget mau ketawa. Sejak kapan saya jadi punya jabatan penjaga pintu sorga. Tapi kemudian saya tanya, jadi gimana? Waduh sejak hari itu ke gereja lagi, percaya sama Yesus, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Karena takut ditolak di sorga, dia tidak mau masuk neraka. Saya bilang apapun mimpinya, yang penting dia percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang telah datang pada hari Natal. Biarlah hati kita selalu terbuka terhadap kehadiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tetapi iman juga berarti percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang
mustahil. Percaya mujizat masih berlangsung. Markus 11 ayat 23. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa saja yang kita percaya dan ucapkan dengan iman, bahkan gunung pun akan bisa berpindah. Itu artinya kita tetap percaya mujizat masih terjadi. Ada orang, ada gereja yang percaya mujizat sudah selesai pada zaman kisah para rasul, tidak berlangsung pada masa kini. Orang sakit lewat dokter saja. Allah bekerja lewat hukum alam. Benar. Tetapi Allah juga bisa mengintervensi ciptaannya untuk menunjukkan bahwa Dia hadir dan mujizat masih terjadi. Alkitab berkata, adapun Yesus tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saya percaya mujizat masih terjadi. Saudara-saudara, karena itu berharaplah kepada Tuhan. Anehnya, kita itu kadang lebih gampang percaya sama omongan orang daripada omongan firman. Saudara datang ke dokter karena rasa kok badan gak enak. Dokter periksa, dokter lihat hasil lab, langsung dia bilang, maaf Bu ya, tapi ibu kena cancer. Langsung kita down, shock, berat badan langsung turun, padahal udah pakai jamu, galian singset segala macam, gak turun-turun. Begitu diomongin sebulan, langsung 10 kilo turun. Kenapa? Stres, down. Manusia ngomong kita langsung percaya. Kenapa waktu Alkitab ngomong, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Kita kadang-kadang gak percaya, saudara. Lebih gampang percaya sama omongan dokter daripada omongan firman. Saya mau bilang diagnosa dokter adalah kenyataan, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran lebih kuat daripada kenyataan. Kalau saudara pegang firman, mujizat masih terjadi. Kalau saudara sakit, ada 3 kata yang perlu didengar. Pertama, apa kata gejala penyakit? Demam, meriang, pusing. Yang kedua, apa kata firman? Oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Yang ketiga penting, apa kata Anda? Kalau saudara mengimani kata gejala penyakit, engkau sakit. Kalau engkau mengimani firman Tuhan, aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan memuliakan Allah. Dengan iman semua pergumulan kita diselesaikan karena Tuhan hadir. Allah menghargai iman. Dan iman adalah permulaan daripada perjalanan iman kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Untuk menjalin relasi dengan Tuhan, mulai dengan iman. Begitu kita beriman, baru kita punya relasi dengan Tuhan. Karena itu mari kita memiliki iman yang mendatangkan keselamatan dalam Kristus. Dan iman yang mendatangkan mujizat kalau kita sungguh pegang firman Tuhan dan percaya bahwa Yesus itu maha kuasa. Yang kedua, saudara, pengharapan. Pengharapan biasanya berkaitan dengan masa depan yang kita yakini baik, cerah. Walaupun hari ini ada banyak tantangan, karena kita tahu ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Kalau misalnya kita masuk dalam sebuah lorong yang gelap, kita percaya masih ada ujungnya. Kita percaya ada cahaya memancar di sana. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan 11, Alkitab berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Baca bersama. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan orang beriman bukan madesu, masa depan suram, tapi madece, masa depan cerah. Saya yakin tahun depan 2025, walaupun tantangannya lebih besar, bersama dengan Yesus dan firman-Nya, kita diberkati Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Kita akan mengalami pertolongan dan mujizat Allah. Itulah pengharapan.
Bahkan kalau hari ini saudara punya masalah dan rasanya belum selesai, kita tetap pegang firman pengharapan. Sebab aku tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang percaya Tuhan baik? Siapa yang percaya Tuhan akan melakukan perkara yang baik dalam kehidupan saudara? Terima dengan iman. Miliki pengharapan. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, Tuhan akan berikan hal yang baik. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Saya lagi mikir-mikir berapa ini ya biayanya untuk mengganti LED. Nggak kepikir, Tuhan sumbang. Haleluya. Pokoknya punya pengharapan, beriman, maju melangkah. Kalau nggak melangkah nggak ada mujizat, saudara-saudara. Begitu kita melangkah, haleluya. Akhir hidup orang percaya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Berarti Tuhan masih akan bekerja untuk menyatakan kuasa dalam hidup saudara. Salah satu orang yang digelari sebagai ambassador of hope, duta besar pengharapan adalah Nick Vujicic. Dia lahir di Australia. Dia anak seorang hamba Tuhan, tapi lahir cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, saudara. Dan karena itu dia mau mati bunuh diri, rasanya hidup sangat tidak berharga. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Sampai satu kali dia mendengar firman dari Yohanes 9 ayat yang ketiga. Ketika orang bertanya kepada Yesus, ini ada orang buta sejak lahirnya. Yang dosa siapa? Orang tuanya atau anaknya? Yesus jawab, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa anak ini. Tapi ini terjadi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupannya. Waktu dia dengar firman itu firman jadi rema masuk ke hatinya. Iya ya, aku lahir dalam kondisi cacat seperti ini, tapi Tuhan punya rencana besar dalam hidupku. Mulai semangat hidup, mulai mengembangkan talenta apapun yang dia bisa, saudara-saudara. Dia akhirnya bisa berenang, dia bisa melakukan berbagai aktivitas sendiri, saudara. Luar biasa. Dan sekarang ini dia menjadi pembicara motivasi, salah satu yang paling mahal dan terkenal di dunia. Dia pernah keliling 60 negara dunia dan memberitakan tentang hope, pengharapan. Kamu tidak cacat kecuali engkau kehilangan harapan. Dan dia seringkali bilang, aku yang kondisi begini aja punya pengharapan. Masa kamu yang sehat, segar, bugar tidak punya pengharapan? Kalau dia memberikan ceramah, pidato, atau kesaksian, atau khotbah, dia harus dibopong dulu, saudara. Ditaruh di atas meja, di atas mimbar. Karena kecil sekali orangnya. Gak punya kaki, bayangkan, gak punya tangan. Tapi sekarang dia jadi orang kaya raya. Punya perusahaan, punya yayasan, punya istri, dan beberapa orang anak. Saya percaya ada masa depan yang baik yang Tuhan sedang siapkan bagi kita yang berharap kepada Dia. Haleluya. Tapi bukan hanya untuk masa depan di dunia ini yang terbatas. Alkitab menjanjikan ada pengharapan kekal selamanya. Kristus akan datang kembali untuk kali kedua, menjemput setiap orang yang percaya. Anak-anak Tuhan seringkali mengalami tekanan dan aniaya selama hidup di dunia. Kenapa? Karena kita pengikut Kristus. Alkitab bilang siapa yang mau beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Kenapa kok Kristus dan pengikutnya yang seringkali dijelek-jelekan oleh penganut iblis? Yang dijelek-jelekan itu kan rasanya gak pernah kita dengar pemimpin agama lain atau apa. Yang selalu dijelek-jelekan, dibully itu adalah Kristus. Saudara tahu alasannya kenapa? Karena menurut Alkitab Kejadian 3 ayat 15 yang akan menghancurkan kepala iblis adalah Mesias. Namanya adalah Yesus. Jadi setan tahu musuhnya dia itu siapa. Karena itu dia serang habis-habisan musuh itu. Yang lain mah dianggap gak terlalu berbahaya mungkin saudara. Ini Kristus bahaya. Dan kalau dia tidak bisa menjangkau Kristus, yang coba dianiaya pengikutnya, anak-anaknya. Tapi kita tidak boleh melepaskan pengharapan kita. Karena Tuhan kita janji, aku akan datang dan menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada di sana.
Kristus segera datang untuk menjemput kita, bukan lagi sebagai bayi yang lemah yang lahir dalam kandang Bethlehem, tetapi sebagai raja di atas segala raja. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sekekala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Gak lama lagi sang mempelai pria Kristus akan datang untuk kali kedua. Walaupun banyak tantangan kesulitan, tetap berharap karena bersama Tuhan ada masa depan yang lebih indah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga adalah kasih. Saudara-saudara, kasih adalah buah roh, yaitu karakter dari orang yang sudah beriman kepada Kristus yang rela diperbarui hari lepas hari. Alkitab berkata God is love. Allah itu kasih. Berarti kalau kita sudah dikasih oleh Allah, kita harus mengasihi Allah. Dan wujud mengasihi Allah salah satunya adalah melayani Dia. Karena kasih bukan hanya sekedar feeling, perasaan. Kasih adalah tindakan. Love is a verb. Kasih adalah kata kerja dan bukan hanya perasaan yang ada di hati. Ada ayat yang menarik dari 1 Tesalonika 1 ayat 3. Yang juga membahas tentang 3 poin yang sangat penting dalam kekristenan. Dikatakan begini, sebab kami selalu mengingat, pertama apa? Pekerjaan imanmu. Kedua, baca keras, usaha kasihmu. Ketiga, ketekunan pengharapanmu. Jadi di sini ada 3 hal yang dicatat, iman, harap, iman, kasih dan pengharapan. Tapi ditambahkan 1 kata di depannya, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Dan ini menunjukkan bahwa iman, harap, kasih bukan hanya di hati, tapi mesti dinyatakan dalam perbuatan, tindakan, wujud nyata. Bukan cuma iman, tapi pekerjaan iman. Karena iman tanpa pekerjaan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan hanya kasih, kasih yang dinyatakan dalam usaha, dalam tindakan yang jelas. Kalau ada orang yang kelaparan, orang yang miskin, lalu saudara bilang, aduh kasihan ya, kasihan. Cecak lebih hebat dari kita, saudara sekalian, karena dia bisa bercak lebih keras daripada suara kita. Tapi kalau kita memberikan makanan, bantuan, pertolongan, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu lebih berbicara. Itulah usaha kasih. Dan bukan cuma mengharapkan Tuhan datang, tekun beribadah, tekun melayani, tekun menjalankan firman Tuhan, tekun taat setia sampai mati. Nah, kalau kita lihat 3 hal ini, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan, penjabarannya itu ada di ayat 9 dan 10. Coba kita lihat ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala. Pekerjaan iman diwujudkan dari berbalik dari berhala-berhala. Artinya orang yang sungguh beriman kepada Yesus harus meninggalkan dosa, harus meninggalkan berhala, harus meninggalkan hidup yang lama, saudara-saudara. Jangan udah bilang percaya sama Yesus, masih punya jimat, masih percaya tahayul. Ada yang masih percaya tahayul? Jangan tanam pohon pepaya di depan rumah, nanti nasibnya payah. Jangan bikin kolam di dalam rumah, nanti berkat kesedot masuk ke dalam kolam. Udah mau beli rumah semua udah cocok, saudara ngomong jangan. Loh kenapa? Tusuk sate, kurang hoki, cari yang tusuk konde. Kata. Nah ini kan masih percaya kepada hal-hal yang berkaitan dengan berhala, tahayul, penyembahan berhala. Orang yang sungguh beriman kepada Kristus meninggalkan dosa, meninggalkan berhala. Tapi kemudian dikatakan usaha kasih diwujudkan dalam apa? Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan ayat 10,
dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Inilah ketekunan pengharapan yang kita harus miliki. Jadi kasih kepada Allah diwujudkan menurut ayat tadi, melayani Dia. Saudara, terlibatlah dalam pelayanan. Di gereja kita selalu akan ada undangan untuk orang terlibat dalam pelayanan. Pelayanan di kelompok sel, pelayanan di gereja, pelayanan di tengah lingkungan masyarakat sesuai dengan talenta saudara. Karena wujudnya kita mencintai Tuhan adalah melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Layani Dia. Tetapi kasih kepada Allah juga harus diwujudkan dengan cinta kasih kepada sesama manusia. Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21 mencatat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 kita baca bersama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kasih terhadap sesama diwujudkan setidaknya dalam dua hal ini. Mengampuni orang yang bersalah dan memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, balas yang jahat dengan yang baik. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kita nggak boleh nyimpen dendam, kepahitan, jengkel. 7 turunan, saya nggak akan ampuni. Yang rugi kita sendiri. Seperti lebah kalau menyengat hidung kita, hidung jadi bengkak, saudara. Tapi setelah menyengat, lebahnya akan mati. Ada berapa banyak orang mati rohani karena kepahitan. Saya mau bilang, pengampunan, hadiah, pengampunan adalah hadiah terbaik yang saudara bisa berikan kepada diri kita sendiri. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Sebab pada waktu kita mengampuni orang yang bersalah, ketenangan, damai, tekanan dalam batin lenyap diganti dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kalau saudara udah ditipu orang, saudara jengkel sama dia, ruginya 2 kali, saudara. Kurang ajar, dia utang 100 juta, cepet tiau, nggak mau bayar sama saya, ditelepon nggak dijawab, di WA nggak dibales, didatangi ke rumahnya, udah minggat. Jengkel. Balik nggak 100 jutanya? Enggak. Darah tinggimu kumat, saudara. Penyakit jantungmu muncul. Kurang ajar tuh. Waktu makan terbayang wajahnya. Makan bakmi, kelihatan wajahnya. Bakmi terasa tali sepatu. Makan beef stick yang enak, terlihat wajahnya di beef stick itu. Beef stick terasa sol karet. Orang yang nipu saudara 100 juta, apa dia ingat sama saudara? Enggak, makin enak dia, saudara. Makan beef stick enak, makan bakso enak. Dia lupain kita ingat terus sama dia. Tapi kalau kita merilis, melepaskan, udahlah. Kalau balik-balik, kalau enggak Tuhan akan kasih lebih besar dari yang hilang itu. Hati kita lepas, damai sejahtera. Saudara, kalau engkau mengampuni orang lain, yang paling diuntungkan bukan orang lain. Yang paling diuntungkan adalah saudara sendiri. Karena itu ampuni orang yang bersalah. Jangan bikin benteng yang membatasi. Bikin jembatan yang menghubungkan kita. Mungkin ada yang sedang berantem dengan adiknya atau kakaknya atau ponakannya. Sampai manggil nama dia juga gak sudi. Si setan gitu, saudara. Hari ini mari benahi hati kita. Udah mau Natalan, hati mesti bersih. Amin, saudara. Ada adik kakak, bapaknya kasih warisan tanah gede, saudara sekalian. Tapi setelah bapaknya meninggal, adik kakak ini berantem. Berantem. Akhirnya si adik membangun jembatan, membangun tembok setengah tinggi badan lah kira-kira. Supaya si kakaknya gak bisa
masuk ke tanahnya dia. Wow, kakaknya tambah kesel, saudara. Beberapa bulan kemudian ada seorang tukang kayu datang ke rumah si kakak, bilang, "Pak, kasih saya kerjaan dong Pak, saya butuh duit Pak." Oke, kamu lihat itu ada pagar setengah badan, bikin pagar lain ya di sebelah sisi saya 3 meter. Itu adik saya kurang ajar, dia nggak boleh saya ke tanah dia. Saya sekarang bikin lebih tinggi supaya saya nggak lihat lagi wajah dia, nggak lihat lagi rumah dia. Tapi saya mau ke luar kota, ke luar negeri sebulan. Jadi ini duitnya ya, nanti upahnya belakangan, tapi ini bahan-bahan kamu pakai dulu uangnya. Setelah saya pulang baru saya bayar kamu. Baik Pak. Saudara, orang ini pergi ke luar negeri, sebulan kemudian waktu dia datang dia kaget. Karena tukang kayu ini nggak bikin pagar yang lebih tinggi. Dia bikin jembatan kayu yang menghubungkan antara tanah si kakak dan tanah si adik. Marahlah dia, "Loh, saya kan pesennya pagar 3 meter, kamu kenapa bikin jembatan kayu?" "Tunggu sebentar Pak, Bapak coba dulu naik aja sedikit. Nanti kalau Bapak gak senang nanti saya benerin lagi dengan biaya saya lah." Itu soal pagar tadi. Jadi dengan cengkel-cengkel dia naik itu jembatan. Tiba-tiba dia lihat adiknya di sana lari-lari. Dibilang, "Kakak, ampuni saya. Aku sudah membangunkan pagar sehingga kita nggak bisa ketemu. Betapa mulia hatimu kakak. Engkau membangun jembatan sehingga aku bisa ke sana dan kamu bisa ke sini. Dan aku lihat kamu sedang naik jembatan. Kamu kan baru pulang dari luar negeri, masih capek naik jembatan untuk ketemu dengan aku. Oh, betapa mulia hatimu kakak." Kagetlah si kakak, saudara. Karena bukan itu maksudnya kan. Lalu dia lihat si tukang kayu ini, "Oh iya benar, kakakmu luar biasa. Ayo berdamai." Berangkulanlah mereka di atas jembatan kayu tersebut. Hubungan dipulihkan. Saya berdoa menjelang Natal ini hati kita bersih. Apapun masalah, kepahitan, kebencian, kita buang. Sing waras ngalah. Yang rohani ngalah, yang ngerti firman ngalah. Mengalah bukan kalah. Mengalah memberikan tempat untuk Tuhan menjadi pembela kita. Amin saudara. Haleluya. Dan selain mengampuni, tidak berkepahitan kepada orang lain, kita juga memberi bantuan. Jika musuhmu lapar, kasih makan. Jika musuhmu haus, kasih minum. Kita kadang-kadang bilang gini ya, "Aku dijahatin sama orang lain, aku gak bales. Ih, sekarang miskin dia. Hidupnya rusak, hancur. Oh, anak Tuhan dilawan. Habis dia." Kira-kira rohani gak saudara sekalian? Gak rohani karena kita masih ada balas dendam. Pakai nama Tuhan lagi. Biar Tuhan yang menggebuk dia. Kita bilang kalau musuhmu lapar kasih makan. Kalau musuhmu haus kasih minum. Artinya kita harus memberikan bantuan kita kepada orang yang lain. Tentu tidak hanya kepada musuh kita. Kepada semua orang yang membutuhkan. Kita juga menjadi orang yang dipanggil untuk generous, murah hati. Saya membaca kisah seorang bernama Truett Cathy. Dia adalah seorang yang punya usaha fast food, yaitu ayam dengan nama Chick-fil-A. Chick-fil-A ini ada di Amerika, di Kanada, dan Puerto Rico. Kalau di sini mungkin Kentucky gitu saudara. Jumlah outletnya 3.000. Jadi orang Amerika pasti tahu semuanya. 3.000 restoran saudara sekalian. Chick-fil-A. Kalau saya makan, memang saya agak lebih suka ke sana. Ayamnya lebih premium saudara-saudara. 3.000 restoran di Amerika, Kanada, dan Puerto Rico. Total harta perusahaannya diperkirakan 310 triliun rupiah. Kalau dikuruskan 310 T. Luar biasa. Tapi anehnya dari sejak berdiri sampai sekarang, hari Minggu tutup. Karena dia bilang hari Minggu seluruh karyawan dan keluarga harus ke gereja. Dan setelah itu kamu jalan-jalan. Menghabiskan waktu bersama dengan keluargamu. Jangan sampai kamu kerja terus, gak punya waktu untuk Tuhan, gak punya waktu untuk keluarga. Wah, luar biasa sekali. Apa miskin malah kaya raya, saudara-saudara. Luar biasa. Di Amerika Serikat itu, kalau buka counter di mall,
itu dilarang tutup sama manajemen pada hari Minggu. Cuma yang satu ini tetap tutup, saudara-saudara. Dan kalau ada mall yang manajemennya beda di kota lain, menutup, nggak apa-apa. Mereka keluar dari sana, mereka beli tanah, bangun bangunan sendiri di samping mall itu. Dan orang juga makan di sana juga pada hari Senin sampai Sabtu. Dan dia bilang, saya diberkati berlipat-lipat hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu saya ke gereja. Dan dia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang sangat murah hati, filantropi, generous, mendukung pendidikan dan lembaga-lembaga yang ngurusi anak-anak. Sehingga anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak miskin itu diangkat derajatnya. Bukan hanya di Amerika, tapi di luar Amerika. Saya yakin kasih juga dinyatakan dalam wujud memberikan bantuan, murah hati. Sehingga orang-orang akan merasakan benefit manfaat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Satu tokoh lain juga di Amerika, namanya David Green. Dia pendiri daripada toko namanya Hobby Lobby. Hobby Lobby itu toko kerajinan seni perhiasan rumah yang gede, saudara-saudara. Seperti Dep Store gitu ya. Tapi untuk hiasan rumah dan sebagainya. Dan jumlah tokonya di Amerika Serikat sedikit, 1.200, saudara. Jadi di seluruh Amerika itu ada Hobby Lobby. Seingat saya dari 50 negara bagian hanya 2 bagian yang tidak ada buka toko ini. Dan diperkirakan kekayaan dari perusahaan itu 220 triliun, saudara-saudara. Dan dia adalah orang yang bermurah hati karena David Green ini adalah satu donatur terbesar dari penterjemahan Alkitab dan pendistribusian Alkitab ke seluruh dunia. Jadi banyak kan suku bangsa yang belum punya Alkitab dalam bahasa mereka. Itu usaha menerjemahkannya kan perlu dana yang besar, saudara. Perlu yang ngerti bahasa asli Alkitab, perlu yang ngerti bahasa daerah dan sebagainya. Itu yang salah satu donatur terbesar di dunia, David Green. Dia punya beberapa orang anak, menantu, dan semuanya juga mendukung baik perusahaannya maupun pelayanan misi yang dilakukan oleh ayahnya ini. Dia juga mendukung Universitas Kristen. Saya dengar beberapa tahun yang lalu ada sebuah sekolah yang bagus sebetulnya, tapi karena mismanagement collapse, hampir tutup. Namanya Oral Roberts University. Dia sumbang, bukan cuma jutaan, triliun, saudara sekalian. Kalau uang rupiah triliun, dan sekarang sekolah itu jadi jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Green Family ini, klik, adalah mendirikan Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Ini adalah museum tentang Alkitab terbesar di dunia, menceritakan bagaimana Alkitab itu ditulis, diterjemahkan, disebarkan ke seluruh dunia. Dan kita akan temukan Alkitab dalam bahasa apa saja di Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan anak dari David Green, namanya Steve Green. Kami ketemu di Atlanta, saya ketemu dengan istrinya di Museum of the Bible ini ketika September yang lalu. Kita kira-kira 40 orang datang dari Indonesia untuk melihat. Dan waktu saya ketemu dengan Steve Green, kita mengutarakan rencana akan bikin The Journey Discovery Center. Saya bilang nggak mirip semuanya seperti ini, tapi ada banyak bagian yang kami mau pelajari. Dia akhirnya mengutus satu orang ke Indonesia namanya Carrie Summers, dan dialah yang menuntun kita untuk membuat rancangan yang ada. Karena saya pikir saya dapat visi dari Tuhan. Caranya gimana? Tuhan bisa perkenalkan dengan orang ini, saudara-saudara. Jadi kita dibantu. Kita nggak terima sumbangan uangnya ya, saudara. Jangan salah mengerti. Kita dapat orangnya yang kemudian mulai menuntun kita untuk membuat hal tersebut. Waktu kita ketemu, orangnya sederhana sekali. Nggak pakai pengawal, padahal dia kayanya luar biasa, saudara. Nggak pakai pengawal, nggak apa-apa. Datang sendirian, masuk ke ruangan, karena dia udah janjian nanti ketemu di situ ya. Kita lagi duduk, saudara nunggu yang mana orangnya. Dia datang bawa botol minuman. Dia bilang, hey kenalkan, saya Steve Green.
Apa yang saya bisa bantu untuk Anda? Katanya. Lalu kita ngobrol, duduk saudara. Simple sekali, sederhana. Saya lihat gini ya, orang yang benar-benar kaya itu humble, rendah hati, biasa-biasa aja. Yang waduh pakai sana sini segala macam itu biasanya cuma flexing doang, saudara sekalian ya. Kan ada ibu-ibu itu kalau ke gereja itu pakai 10 nih gelang di kiri, 10 gelang di kanan. Dan kalau pemain tamborin sedang berhalangan, dia maju ke depan, cering, cering begitu ya. Wah luar biasa. Tapi orang yang benar-benar kaya mah humble, rendah hati. Tapi dia memberikan dukungan untuk pelayanan misi di seluruh dunia. Saya percaya Tuhan memanggil kita untuk memiliki 3 hal ini. Iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kasih kepada Allah, layani dia. Kasih kepada sesama, ampuni orang yang bersalah. Beri bantuan, beri dukungan. Apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menyesal. Karena ciri orang Kristen sejati. Bukan punya mobil bagus, punya rumah besar. Tapi punya iman, harap, dan kasih. Dan yang lebih besar adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.